Halo semua, kali ini gue mau ngajakin belajar seputar VPS. Sesuai judul, belajar seputar VPS, kali ini gue pengen ngebahas uh, apa itu VPS, apa itu proxy, apa itu tools-tools seperti Git, Docker, Golang, Node.js, atau Python. Nah, untuk yang pertama itu gue pengen ngebahas VPS. Apa itu VPS? VPS itu adalah Virtual Private Server, layanan hosting yang memberi kamu server virtual yang terpisah, meski berada di server fisik yang sama dengan pengguna lain. Dengan VPS kamu punya lebih banyak kontrol dan sumber daya sendiri, sehingga cocok buat kebutuhan website yang lebih besar dan butuh performa lebih baik dibanding hosting biasa. Jadi kalian ketika membeli VPS, kalian hanya mendapatkan server virtual tanpa fisik, begitu. Nah, kegunaannya apa sih VPS terhadap iDrop atau bot-bot iDrop? Nah, satu, menjalankan bot secara terus-menerus. VPS memungkinkan bot berjalan 24 jam tanpa gangguan, karena VPS tidak terhubung langsung dengan komputer pribadi. Bot bisa terus aktif tanpa perlu khawatir akan mati atau terhenti karena perangkat pribadi dimatikan atau listrik atau mati listrik. Begitu. Jadi ketika kalian punya VPS, kalian misalkan pengen ngejalanin suatu bot, itu dia bisa aktif di luar dari uh, perangkat pribadi kalian gitu. Jadi jatuhnya kalian bisa jalanin bot ini di latar belakang tanpa harus kalian pantau 24 jam begitu. Kedua, kecepatan dan kestabilan. VPS menyediakan koneksi internet yang lebih cepat dan stabil, yang penting untuk bot yang memerlukan respon cepat, misalnya saat ikut serta dalam airdrop atau transaksi kripto. Jadi kecepatan dan kestabilan karena kalian punya server sendiri dan tidak diganggu oleh server-server yang lain. Jadi private server ini yang kalian sendiri yang punya. Makanya kenapa bisa dibilang kecepatan dan kestabilan gitu. Yang ketiga, menghindari batasan IP. Dengan VPS kamu bisa menggunakan IP yang berbeda untuk setiap bot, mengurangi risiko diblokir atau terdeteksi oleh platform yang mengadakan airdrop. Jadi kalau misalkan kalian punya VPS, kalian itu punya apa sih namanya, punya IP yang berbeda untuk setiap bot. Jadi kalau misalkan kalian ngejalanin satu bot dengan IP ini, terus kalian punya bot lagi, satunya lagi kalian IP-nya berbeda gitu. Kurang lebih begitu, kurang lebih. Kalau misalkan salah tinggal dikoreksi aja. Kinerja lebih baik. Yang nomor 4, VPS dengan sumber daya yang terdedikasi membuat bot dapat bekerja lebih cepat, menangani lebih banyak permintaan, dan mengurangi lag atau downtime. Nggak perlu gue jelasin lagi ya, pokoknya ntar gue baca, kalian tinggal cerna aja. Privasi nomor 5, yang privasi dan keamanan. VPS memberi lebih banyak kontrol terhadap pengaturan keamanan seperti firewall atau enkripsi yang penting saat menjalankan bot atau terlibat dalam airdrop yang memerlukan data pribadi atau kripto. Jadi dia lebih aman lah gitu. Mengelola banyak akun. Dengan VPS kamu bisa menjalankan beberapa bot secara bersamaan tanpa masalah. Sangat berguna jika kamu berencana untuk mengikuti banyak airdrop atau transaksi pada waktu yang sama. Jadi kalian bisa mengelola banyak akun. Yang kedua, kita ngebahas proxy dan apa itu proxy. Jadi proxy itu perantara antara perangkatmu dan internet. Saat kamu browsing pakai proxy, permintaanmu lewat server proxy dulu sebelum sampai ke situs tujuan. Jadi kalau misalkan kalian browsing sesuatu, misalkan kalian contoh nih, kalian browsing apapun itu di Google Chrome, pasti itu kalian itu pasti ke proxy dulu baru sampai ke situs tujuan. Jadi proxy itu bisa dibilang seperti itu. Nah, kegunaan proxy terhadap .airdrop. Satu, menyembunyikan IP asli, menghindari deteksi dan pemblokiran dari penyelenggara airdrop yang melarang banyak akun dari satu IP. Jadi fungsi proxy ini kalian bisa menyembunyikan IP asli kalian agar menghindari deteksi dan pemblokiran dari penyelenggara airdrop gitu. Jadi kalian bisa kayak apa sih namanya, kayak inilah, kayak IP kalian yang asli itu agar tidak terdeteksi, makanya pakai proxy dia jauh lebih aman begitu. Yang kedua, mengelola banyak akun. Dengan proxy kamu bisa menjalankan beberapa bot sekaligus tanpa terlihat mencurigakan. Intinya proxy itu untuk keamanan intinya.
Ketiga, menghindari rate limit. Beberapa airdrop atau platform membatasi jumlah permintaan per IP dengan proxy. Kamu bisa mendistribusikan traffic agar tidak kena batasan. Yang keempat, keamanan tambahan. Melindungi identitas dan data pribadi saat menjalankan bot atau not. Yang kelima, mengakses airdrop yang dibatasi wilayah. Jika suatu airdrop hanya tersedia di negara tertentu, proxy bisa digunakan untuk mengakses dari lokasi yang diizinkan. Jadi kalau kalian misalkan punya airdrop yang dibatasi wilayahnya, kalian bisa pakai proxy untuk bisa mengakses lokasi tersebut. Begitu. Sekarang pembahasan yang ketiga, Git, Docker, Golang, Node.js, dan Python. Jadi mungkin masih belum banyak yang tahu. Jadi yang gue sebutin tadi itu adalah tools-toolsnya pemrograman. Jadi kalau misalkan kalian memakai suatu bot, pasti dari developernya itu ada yang pakai Git, ada yang pakai Docker, ada yang pakai Golang, begitu. Jadi ini nih kayak tools pemrograman mereka sendiri, tergantung dari developer yang punya botnya. Nanti bakal gue kasih contoh cara perbedaannya. Oke, ini kayaknya nggak perlu gue bahas, kayaknya kalian bisa baca sendiri. Nanti gue bakal taruh linknya di deskripsi untuk Git, Docker, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama gue pengen ngajarin kalian komen-komen dasar. Nah, yang pertama adalah folder. Oh iya, untuk kalian yang pengen ngejalanin VPS atau proxy, pertama kalian tuh harus punya VPS dulu. Nah, karena kita udah udah di pembahasan udah selesai, jadi kita langsung ke komen dasar. Nah, untuk sebelum komen dasar kita bahas, gue pengen kasih tahu ke kalian gimana sih cara beli proxy dan cara beli VPS. Nah, yang gue saranin pertama itu adalah VPS dari Contabo. Kenapa Contabo? Karena gue pakainya Contabo, dan selama gue pakai Contabo aman-aman aja dan gak ada kendala. Mungkin kalau kalian pengennya VPS yang lain juga banyak kalau misalkan kalian searching di browser, tapi gue saranin pakai Contabo, tapi terserah kalian. Nah, gue pengen ngasih tau kalian caranya gimana beli VPS di Contabo. Kalian buka aja website Contabo di Google Chrome, terus kalian bisa klik VPS, terus klik plot VPS. Terus kalian bisa ganti mata uangnya, kan ini mata uang euro, kalian bisa ganti pakai USD. Di sini kalian cari aja currency USD. Terus untuk negaranya, untuk negara apa namanya tax purpose-nya, kalian bisa ganti ke Indonesia. Kalian save. Jadi untuk VPS di Contabo itu paling kecil, paling murah itu sekitar $5,5 per bulan dengan RAM, dengan spesifikasi seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri spesifikasinya ntar di websitenya. Karena gue udah pernah, bukan pernah sih, karena gue udah punya akunnya, jadi mungkin kalian bisa coba-coba aja daftar. Kalian bisa daftar di sini, kalian masukin email dan password kalian, terus kalian ntar dapat email, mungkin gue nggak tahu, gue lupa, udah lama soalnya. Nah, pokoknya setelah kalian membeli VPS itu, kalian bakal dapat email untuk detail akun kalian, entah itu password, entah itu username, buat login ke virtual ini ya, virtual servernya. Di sini gue pakai Mobile Extreme gitu. Ntar gue jelasin gimana cara login ke Mobile Extreme ya. Nah, untuk VPS Contabo udah segitu aja. Terus lanjut ke proxy. Kalau gue proxy biasanya pakai proxy chip. Di sini lumayan enak, dan selama gue pakai proxy-nya juga nggak pernah ada kendala. Jadi gue nyaranin proxy chip. Mungkin kalau kalian pengen proxy yang lain, nggak, terserah kalian. Tapi gue saranin pakai ini. Pertama, kalau misalkan kalian pengen beli proxy, kalian daftar dulu seperti biasa.
terus kalian bisa top up di sini. Nah untuk paymentnya kalian bisa pakai dolar, bisa pakai PayPal, bisa pakai kripto. Kalau gue biasanya kripto, biasanya gue pakainya USDT. Di sini kalian bebas mengisi berapa aja, mau $1 mau $3 juga bebas. Tapi kalau kalian misalkan mau beli, gue kasih tau $5 karena biasanya di sini tuh terakhir kali gue lihat itu $3 untuk proxy yang paling murah. Nah untuk top up seperti ini, kalian bisa ketik nominal yang kalian mau, continue. Nah kalian tinggal bayar nih, kalian bisa bayar pakai token-token yang ada di sini, terus kalian bisa bayar pakai Binance. Tapi kalau kalian nggak punya Binance ya kalian bisa pakai token-token yang ada di sini. Terus kalian misalkan mau beli USDT, mau beli lewat USDT, kalian klik aja USDT, continue, terus kalian tinggal pilih jaringan apa yang mau kalian kirim, begitu. Untuk proses pembelian seperti itu sih. Nah kalau misalkan kalian udah top up saldonya, terus kalian bisa klik order proxy. Nah kalian bisa di proxy tabnya kalian pilih statistik residensial, kalian pilih ini, terus tinggal kalian bayar. Yang paling murah $3. Oh di sini kita nggak punya pilihan untuk kayak spek-spek itu, nggak ada ya, gue kira ada. Jadi kalian tinggal pilih statistik residensial, terus kalian tinggal bayar aja sih. Paling murah sebulan $3 doang. Oh dia lebih mahal ya ke bulan-bulannya. Kalau misalnya 1 bulan segini, kalau 3 bulan segini, dia nggak ada spek-spek kayak gitu. Kalau misalkan ini ya udah, gue selalu beli proxy udah lama coy, udah sebulan lebih. Gue nggak pernah buka-buka ini. Gue kemarin aja extend. Gue kemarin extend, nggak buka-buka ini lagi gue, karena gue nggak tahu. Pokoknya kalian beli aja, terus kalian bakal dapat email. Enggak, kalian nggak bakal dapat email. Kalian buka di dashboard yang tadi di my proxy, ntar kalian bakal dapat username sama passwordnya. Ini gue dari gambarnya nih, ntar tampilannya akan seperti ini. Terus kalian dapat username, dapat proxy, dapat port sama IP. Nah ntar ketiga ini bakal gue kasih tahu formatnya seperti apa. Nah, untuk proxy segitu dulu, ntar bakal gue kasih tahu formatnya. Yang pertama kita ke command dasar, folder. Yang pertama folder. Yang pertama itu gimana cara kalian buat folder. Kalau kalian mau buat folder itu kalian ketik aja mkdir terus nama folder. Kalian bebas mau namain foldernya apa, contoh belajar VPS. Nah cara ngecek foldernya apakah sudah terbuat apa belum, tinggal kalian ketik aja ls, tinggal kita cari aja folder belajar VPS, dan di sini ternyata sudah ada. Nah itu untuk membuat folder. Cara bikin file itu kalian tinggal ketik nano nama file, jadi seperti bikin folder, cuman kalau file ini dia itu uh, harus berisi skrip-skrip yang kalian mau isi gitu. Nano belajar VPS, tinggal kalian isi aja file apa yang mau kalian isi di sini, entah itu skrip, entah itu apapun itu, tinggal kalian isi begitu. Gue kasih contoh gimana caranya kalian masuk ke dalam file, membuat file, dan gimana caranya kalian menyimpan file tersebut. Gue masuk ke folder belajar VPS dulu. Oke, coba gue ls dan foldernya masih kosong.
Coba kalau misalkan kita membuat folder belajar VPS di sini dan kita ketik belajar VPS, ini hanya sebagai contoh. Nah, caranya itu kalian menyimpan itu ctrl x y, terus kalian enter. Di sini udah gua kasih ctrl x y enter. Nah, gimana cara kita ngecek filenya sudah tersimpan apa belum? Kalian ketik aja nano belajar VPS. Tadi filenya udah gua ketik belajar VPS juga, apakah dia ada di dalamnya? Dan ternyata ada, dan ternyata sudah tersimpan. Jadi cara menyimpan file itu seperti itu. Nah, cara menghapus file atau folder. Oke, kita ketik dulu ls, apa aja sih yang ada di dalam file belajar VPS, folder VPS. Nah, kan ada file belajar VPS, kita hapus aja rm rf, kita ambil namanya, kita enter. Itu cara menghapus file. Kita ketik lagi ls, apakah file masih ada? Udah nggak ada. Lanjut, kita gimana caranya hapus folder, seperti yang kayak tadi ya, belajar VPS udah terhapus. Mari kita cek, dan ternyata nggak ada, belajar VPS sudah hilang. Itu cara menghapus file atau folder gitu. Cara yang kedua adalah screen. Bagaimana kita mengoperasikan screen ini? Yang pertama kita harus install screen. Kalau misalkan kalian pengen menjalanin screen tapi kalau kalian nggak install ya kalian nggak bisa ngejalanin. Nah, komandnya adalah seperti apt install screen. Jadi kalian install aja di sini apt install screen, kalian enter. Nah, kalau seperti ini kalian sudah terinstall gitu. Kalian ketik aja screen strip version, itu kalian bisa ngecek versi screen kalian itu versi berapa. Kalau misalkan versi kalian sudah muncul berarti tandanya sudah terinstall itu. Lanjut, cara uninstall screen. Gue nggak bakal uninstall karena screen gue butuh. Jadi kalau misalkan kalian udah nggak butuh screen atau misalkan mau hapus screen, kalian bisa install pakai sudo apt remove screen. Caranya cuman seperti tadi, kalian copy aja terus kalian paste di sini, kalian enter, kalian jalanin, sudah seperti itu aja. Jadi cara hapus screen. Nah, cara buat screen ya. Nah, karena gua pengen install bot sekalian, pengen ngajarin ke kalian gimana caranya ngejalanin bot. Di sini gua udah ada bot yang pengen gua install. Jadi ntar kalian bisa nonton aja nih, bisa kalian perhatiin gimana cara installnya. Yang pertama kita install screen dulu. Apa namanya bot screen? Ketik aja sini screen s harus besar, jangan kecil. Terus kita ketik the speed, karena gue pengen bikin screennya the speed. Di sini kita ambil repository. Jadi abang ini punya file the speed. Jadi kita ngeklon. Jadi kita ngambil punyanya abang ini begitu. Jadi kita tinggal ambil aja git clone. Sebenarnya bisa dengan cara seperti ini. Kalian ketik aja git clone spasi, kalian ambil aja di sini linknya, kalian pencet kode, kalian ambil aja, kalian paste. Nah, gimana cara masuk ke direktorinya, gimana cara masuk ke foldernya? Kalian ketik ls, cari the speed autobot. Di sini soalnya ada the speed autobot, kalian cari the speed autobot. Nah, ini
kita ambil cd Deskbit Autobot. Jadi ini sudah sudah masuk ke dalam screen, sudah berupa screen. Jadi kalau misalkan kalian buat screen itu dia langsung tampilannya langsung kayak biasa aja gitu, nggak ada tanda apa-apa. Jangan kira kalian kalau misalkan buat screen terus kok hilang, enggak, itu tandanya kalian masuk ke dalam screen, masuk ke dalam apa ya, bisa dibilang ya kayak di latar belakangnya gitu, kayak masuk ke dalam latar belakang. Nah seperti itu. Terus bakal gue kasih tahu juga cara masuk ke screen. Oke, ini ntar aja. Terus cara hapus screen ya. Oke, sebentar gue bikin contoh dulu. Ini adalah gimana caranya kita bikin screen ya, screen S belajar PPS. Nah, cara tutup screen, kalian ini kan sudah masuk ke dalam screen. Ketika kalian membuat screen terus dia sudah masuk ke dalam screen. Nah cara tutup screennya itu kalian pencet aja CTRL AD. Nah dia sudah keluar dari screen. Nah gimana cara kita menghapus screen ya, kalian ketik aja screen X S, kalian ambil semua sampai nomor-nomornya, baru kalian paste, terus kalian spasi, terus kalian ketik quit, enter. Nah untuk hapus screen seperti itu. Ini untuk kalian yang pengen menghapus screen ya. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai screen itu lagi, tinggal kalian hapus. Nah kayak gitu. Ini udah kita bahas, hapus screen udah kita bahas, tutup screen udah kita bahas. Nah cek screen. Kalau misalkan kalian pengen masuk ke dalam sebuah screen yang telah kalian buat, tapi kalian bingung carinya gimana, screen apa aja yang telah berjalan di latar belakang, kalian ketik aja screen ls. Dan di sini banyak banget screen gua yang bot-bot yang sedang berjalan di latar belakang. Nah cara masuk screennya itu seperti ini, screen R, terus kalian ambil aja namanya sama nomor-nomor yang ada di belakang ini, kalian paste, enter. Sudah masuk ke dalam screen yang kalian buat tadi. Begitu, itu cara masuk screen. Nah untuk Git, untuk Docker, untuk Golang, Node.js, Python, proxy. Proxy ntar. Yang pengen gue bahas itu adalah Git dulu ya, Git, Docker, dan Golang dan segala macam sampai Python. Nah apa sih itu? Itu adalah sebuah tools pemrograman tergantung dari developer yang ngebuat bot tersebut. Contoh, abang ini ngebuat sebuah node yang toolsnya itu dia memakai Node.js. Begitu. Mungkin masih banyak yang belum paham, tapi lama-lama pasti kalian akan mengerti. Jadi kalau misalkan si developernya hanya menggunakan Node.js, kalian tinggal install Node.js. Terus cara menjalankannya biasanya tergantung dari developer itu mengasih nih buat ngejalanin scriptnya seperti ini, biasanya seperti itu. Kalau misalkan Python ya Python begitu, jadi tergantung dari developernya. Gue coba install, tadi kita udah git clone ini penting karena dia itu digunakan untuk mengelola dan berbagi kode bot atau node di platform seperti GitHub atau GitLab. Jadi dia ini git clone itu kayak misalkan untuk mentransfer atau mengklon bot tersebut dari GitHub ke VPS kita, begitu. Ntar kalian baca-baca aja di sini, udah gue tulis sebaik mungkin, tinggal kalian baca dan
terapkan. Kita install dulu yang ada di sini. Di sini juga gue pengen ngasih ke kalian lihat gimana cara kita ngejalanin atau misalkan untuk menginstal bot. Ini sudah, lanjut ke proxy. Nah, untuk proxy itu kan dari developernya itu kan ngasih formatnya seperti ini, HTTP user password IP port. Seperti yang gue bilang tadi ada gue share sih. Mana ya? Ini nih. Username kalian. Terus password kalian. Terus IP dan port. Di sini IP dan port gitu. Contoh, gue kasih contoh. Jadi tergantung dari developernya. Developer itu biasanya itu ngasih SOC 5 sama HTTP, dan SOC 4 itu jarang banget. Gue jarang nemu SOC 4 dan nggak pernah gue pakai juga. Tapi di sini gue taruh sebagai apa ya? Sebagai pandangan aja kalau misalkan SOC 4 itu formatnya seperti ini. Nah, itu. Jadi gue kasih tahu dulu. Misalkan kalau si developernya ngasih format seperti ini, biasanya sih berguna terus. Jadi kalian ketik aja HTTP, terus kita masukin user kalian, misalkan ini kalian copy aja semuanya, terus kalian masukin sini. Misalkan tes, misalkan username kalian namanya tes, terus titik 2, terus password kalian yang ada di sini kalian ambil semua, terus kalian paste di sini. Misalkan tes 1, misalkan password kalian, terus add. Nah, IP port kalian ambil di sini, baru kalian paste di sini begitu. Nah, ini simpan. Kalau kalian sudah membuat sebuah format proxy, kalian simpan. Ketika kalian butuh ketika kalian butuh proxy, kalian nggak perlu ngetik ulang lagi. Jadi tinggal kalian copy paste aja gitu. Jadi untuk ke proxy, lanjut ke proxy ya. Kita disuruh buat proxy txt nano proxy txt. Kalau kalian bingung, kalian bisa ketik ls. Nah, dia sudah menyediakan file proxy. Jadi kalian ketik aja nano. Nah, tinggal kalian isi aja format yang seperti yang gue bilang tadi di sini. Tinggal kalian ketik, tinggal kalian paste aja. Yang pertama kalian harus buat format dulu, terus kalian simpan biar kalian nggak perlu ngetik-ngetik lagi gitu. Oke, lanjut. Tadi gue udah masukin proxy gue di situ. Terus kita masukkan nano token txt. Nah, gimana cara nyari nano token? Tergantung dari dashboard tersebut atau dari airdrop tersebut. Kalau misalkan, sabar gua kasih lihat dulu. Kalian bisa inspect caranya gini nih. Buat kalian yang belum paham, kalian kalian ini aja nih, pencet shift ctrl i. Nah, kalau misalkan kalian belum ini juga, kalian pencet aja F12. F12 aja paling gampang sih, F12. Jadi tergantung, kadang-kadang kita harus nyari di network token itu. Kita bisa nyari di network tokennya. Kalian juga bisa nyari di aplikasi. Biasanya aplikasi di local storage, terus kita bisa nemu token. Nah, ini tokennya nih. Kalian ambil aja tokennya di sini.
sorry belum ke copy. Kalian ambil aja di sini tokennya. Jadi buat ngambil token di beberapa airdrop itu, di beberapa apa namanya garapan itu, kadang-kadang ada yang di network, ada yang di aplikasi. Pasti di Telegram gua kalau misalkan apa namanya untuk token pasti gua kasih tahu. Mungkin ada beberapa yang nggak gua kasih tahu ya, karena ambilnya di aplikasi dan di local storage itu paling paling simple, paling sederhana lah, paling inilah, paling easy lah, maksudnya paling paling biasa. Di aplikasi local storage ambil aja tokennya di sini, itu biasanya biasanya di situ token itu muncul. Terus kita udah ambil tokennya, kita paste di sini, terus kita save ctrl x y enter. Nah kalau udah baru kita jalanin botnya npm Brownstar. Di sini gue belum pernah pakai ini bot, jadi kalau misalkan gagal ya udah, ya intinya gue udah ngasih tahu ke kalian gimana caranya install bot, gimana caranya menjalankan bot. Kalau misalkan kalian sudah menjalankan bot di sini dan ternyata bisa, kalian tinggal keluar dari screen ctrl ad. Kalau bacanya di tab ini, di atas ini, tandanya berarti sudah berhasil, atau bisa dibilang screen kalian sudah diamankan. Nah seperti itu. Gua nggak tahu itu bisa apa enggak. Kalau misalkan nggak bisa, ntar gampang lah, bisa gua cari lagi botnya. Oh iya, untuk login akun VPS kalian ke Mobile Extreme itu caranya itu, pertama kalian download Mobile Extreme dulu di Google. Kalian bisa install dulu, bisa download dulu seperti biasa. Ntar akan tampilannya akan seperti ini di awal. Setelah tampilan seperti ini, kalian bisa buka terminal atau session, buka SSH, terus kalian masukin IP kalian di sini. Ntar IP ini akan ada di email kalian setelah kalian membeli akun VPS tersebut. Begitu. Spesifikasi name ini terserah, biasanya root atau IP VPS kalian, bisa juga ketika root di sini nggak apa-apa. Terus kalau misalkan kalian sini udah, kalian klik OK, terus ntar bakal tampilannya akan, pokoknya ntar tampilan itu akan dari ininya itu akan meminta password. Nanti passwordnya kalian masukkan. Nah passwordnya ini akan ada juga di email kalian setelah kalian membeli akun VPS. Nah seperti itu untuk login ke untuk loginin VPS kalian. Begitu. Ini untuk versi di kontak apa namanya di Mobile Extreme ya. Nah untuk Android itu kalian bisa pakai Termius. Kalian cari aja di Playstore juga ada untuk Android ya. Untuk Android kalian bisa download Termius. Terus untuk loginnya seperti tadi. Untuk username itu kalau nggak salah di Termius tuh wajib root. Kalau nggak, masukin IP aja dulu. Kalau misalkan nggak bisa ya udah ganti ke root. Kalian coba-coba aja dulu. Begitu. Untuk ini untuk versi Android, dan untuk PC atau desktop itu kita pakai Mobile Extreme. Itu aja. Nah untuk kalian pengen jalanin bot atau ngejalanin airdrop kalian pakai Node, kalian bisa cari di GitHub apa aja terserah. Kalian bisa cari NodePay misalkan, kalian ketik aja NodePay, terus dia bakal muncul NodePay yang ada di sini. Banyak banget abang-abang yang bikin bot NodePay, jadi tinggal kalian ambil aja terus kalian install. Tinggal kalian install seperti yang gua lakukan tadi, seperti video yang gua kasih tunjuk gimana cara install bot dan caranya buat nyari token dan segala macam untuk penerapan proxy-nya. Begitu. VPS sudah gue bahas, proxy udah, ini udah, pemain dasar udah, cara beli akun Kontabo udah, cara beli proxy udah, cara bikin format proxy udah, semuanya udah.
Untuk kalian yang masih belum paham, bisa kalian baca-baca aja di sini, ntar bakal gue taruh di deskripsi video. Untuk bot-bot terbaru bakal gue share di Telegram. Paling gitu aja sih udah. Oke. Jangan lupa subscribe sama gabung ke Telegram buat airdrop terbaru. Yang udah nonton, thank you supportnya. Cukup sampai sini dulu. Oke, thank you.